Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nofal Muzaki dengan NIM 233 akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan yaitu fondasi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software yang memungkinkan konektivitas dan komunikasi antar perangkat, sistem, serta pengguna dalam suatu jaringan. Contoh yang dapat kita lihat yaitu adalah WiFi, router, ya, switch, kabel, kemudian apa lagi? Remote ke TV, ya itu kan ada sebuah konektivitas dan yang bisa terjadi. Kemudian pembagian jaringan. Jaringan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Seperti kita dapat lihat di gambar, jaringan terpusat yaitu dia memiliki satu server pusat yang mana dapat diakses, tapi harus meminta persetujuan dengan server pusat. Kemudian ada yaitu jaringan terdistribusi. Apa itu jaringan terdistribusi? Jaringan yang dimana servernya tidak di satu titik tertentu, yaitu tapi servernya itu dibagi berbagai macam pengguna dapat yang sudah ditentukan jadi server, kemudian dapat mengakses satu sama lain. Itu adalah jaringan terdistribusi. Kemudian apa saja kelebihan dan kekurangannya? Jika jaringan terpusat, kelebihan dari jaringannya yaitu lebih mudah dipantau karena hanya satu titik server. Jadi kalau ada kerusakan, cuma satu server itu aja yang bisa diakses. Tapi kekurangannya juga yaitu jika server utamanya gagal atau terganggu atau kena hack, maka ada yang namanya traffic, kemacetan jaringan yang mana semua penggunanya nggak bakal bisa akses. Seperti di hack ya kan, jadi server pusat kalau gagal ya udah nggak bisa beroperasi. Kemudian ada jaringan terdistribusi. Kelebihannya tidak ada titik kegagalan tunggal, sehingga jika satu node gagal maka jaringan yang diperbaiki dah node itu yang diperbaiki, maka jaringan yang lain masih tetap beroperasi, pengguna masih bisa mengakses dan mengakses datanya itu lebih cepat karena bisa memanfaatkan banyak prosesor dan sumber daya yang tersebar. Tapi kekurangannya adalah lebih rumit untuk dikelola, harus banyak orang yang mengelolanya dan dikoordinasikan karena banyak komponen yang harus disinkronkan dan memerlukan investasi yang lebih besar dalam perangkat keras dan perangkat lunak untuk semua node. Karena ini terdistribusi, maka perangkat keras untuk server itu terbagi, maka juga membutuhkan biaya yang besar. Kemudian lanjut ke jaringan berdasarkan aksesnya. Ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu intranet dan internet. Intranet, jaringan privat dalam suatu organisasi atau suatu tempat yang hanya dapat diakses oleh pengguna, karyawan, atau siapapun itu untuk keperluan internal seperti berbagi dokumen dan kolaborasi tim. Seperti di ruangan pribadi di rumah atau di sebuah lab komputer di sebuah sekolah ya kan, tanpa memerlukan atau tanpa mengakses internet. Jadi jaringan internet ini mengakses dapat berbagi data tanpa memerlukan jaringan internet. Mulai ada jaringan internet yaitu jaringan global atau publik yang mana bisa diakses oleh siapa saja untuk berbagi informasi dan komunikasi. Bisa diibaratkan seperti kota besar yang ramai, tempat siapa saja bisa masuk menjelajahi berbagai tempat
dan berinteraksi dengan orang dari mana saja. Oke. Kemudian ada yang namanya topologi jaringan. Topologi jaringan terbagi menjadi 4, yaitu ada topologi bus, yang mana semua perangkat komputer terhubung ke satu kabel utama yang menjadi jalur data tunggal. Kemudian ada topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lain dalam jaringan. Yang seperti kita bisa dari gambar, setiap perangkat ini terhubung dengan satu sama lain. Kemudian ada topologi ring. Topologi ring, setiap perangkatnya terhubung ke dua perangkat lainnya, membentuk sebuah pola, yaitu ring atau cincin. Kemudian ada topologi star, yang mana semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat seperti hub atau switch yang bertindak sebagai pengatur lintas data. Seperti kita lihat di gambar, semuanya terhubung dengan satu titik, satu server utama yang bertindak sebagai pengatur lintas data. Kemudian jaringan dan jangkauannya. Ada PAN, Personal Area Network, seperti Bluetooth, LAN, Local Area Network, seperti Wi-Fi dan jaringan LAN, MAN atau Metropolitan Area Network, itu jaringan telepon kota atau jaringan TV kabel. WAN, contoh data Wide Area Network, contoh Starlink atau VPN. Nah, bisa kita lihat PAN di sini, laptop bisa menyambung dengan HP melalui Bluetooth, laptop dengan mouse dengan Bluetooth, HP bisa menyambung ke handset dengan Bluetooth. Itu adalah PAN, yaitu Personal Area Network. Jadi cuma kita yang bisa mengakses. Kemudian LAN, seperti Wi-Fi yang menyambung ke berbagai perangkat yang ada di rumah, yang mana area jaringannya itu lokal atau di satu rumah itu aja. Kemudian MAN, dia mencakup sebuah wilayah atau antar kota, seperti pemerintah bisa menyambung ke gedung lain, ke sekolah, pemerintah bisa menyambung ke rumah sakit. Kemudian ada WAN, Wide Area Network, yaitu jaringannya tersebar dan bisa diakses dari segala penjuru dunia, dari negara satu ke negara itu bisa dapat diakses dengan mudah dengan melalui PAN, WAN, yaitu Wide Area Network. Contohnya seperti Starlink, VPN, seperti itu. Baik, saya yang dapat saya sampaikan bersama